Oke, 10 detik lagi ya, kakak hitung ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita akhiri pollingnya ya. Dan ini dia hasilnya. Nah, banyak yang pilih jawaban B. Oke, apakah betul yang B? Nah, coba ya kita cek nih jawabannya. Oke, di sini banyak yang jawaban B. Apakah betul yang B? Coba kita lihat di sini ya. Yang pertama, di sini ada kearifan lokal adalah berarti ini definisinya ya. Nah, definisi dari kearifan lokal. Kemudian yang kedua, yang kalimat 6, kearifan lokal memiliki kandungan nilai. Berarti kandungan nilai yang didapat gitu ya. Berarti ada kandungan nilainya. Kemudian kearifan lokal merupakan, berarti ada penjelasannya lagi kalau merupakan gitu ya. Terus meskipun hal itu bernilai lokal, nilainya dianggap sangat universal. Berarti ini perlakuan kearifan lokal itu sangat universal. Terus kearifan lokal terbentuk berarti ada bentuk-bentuknya juga gitu. Nah, jadi di sini ada definisi, ada kandungan nilai, ada penjelasannya lagi, ada nilainya itu sangat universal, sama ininya nih bentuk-bentuknya. Dilihat dari penjelasannya maka betul jawabannya adalah yang B. Oke, Yes, selamat betul. ya. Kak, aku tadi Wah. mau ngirim lewat polnya nggak bisa dikirim Kak, jadi aku keep on send private aja Kak. Oh gitu. Pollingnya nggak Iya bisa nggak bisa ini. ini dari tadi loh. Oke, nggak apa-apa ya. Yang nggak bisa polling, bisa private chat aja ke kakak ya. Nah, seperti ini Oke Maulana Kak. ya, Maulana Zahra. Iya, boleh nggak apa-apa. Yang terpenting sih kakak kalian jawab gitu ya. Kalau yang nggak bisa polling nggak apa-apa di kakak aja. Boleh yang seperti yang dilakukan teman-teman sebelumnya seperti Maulana. Oke, ya jawabannya yang B ya. Oke, untuk nomor 41 gimana? Bisa dipahami atau kakak perlu kasih penjelasan lanjutan? Cukup lah. Cukup ya? Lanjutkan lanjut. Sebentar, kita share ulang nih. Oke. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut aja ya ke nomor 42. Oke, nomor 42. Di situ yang ditanyakan adalah pernyataan mana yang tidak sesuai dengan teks ini. Lihat ya pertanyaannya tuh yang tidak sesuai dengan teks tersebut. Nah, ini agak lumayan juga nih nyari-nyari detailnya ya. Gitu. Nah, biar gampang gini nih teman-teman caranya. Jadi kita tentuin dulu kata-kata umumnya. Misalkan A, di sini ada kata universal gitu kan. Jadi kita jangan nentuin kata kunci itu yang global banget gitu, kayak misalnya sebagai gitu. Sebagai kan banyak gitu, pasti banyak. Tapi coba kata-kata yang benar-benar spesifik yang kira-kira nggak terlalu banyak di teks. Kayak universal berarti kan ada tadi itu di kalimat 8. Apakah sesuai apa enggak gitu. Jadi tentuin dulu kata kunci di jawaban biar kita pun nyarinya tuh gampang juga gitu ya. Terus yang B nih, yang B misalnya kita bisa sebutkan kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya. Nah, kita bisa tentuinnya keunggulan budayanya misalnya gitu ya. Apakah keunggulan budayanya termasuk enggak sih? Gitu. Sorry. Nah, ini kan ada keunggulan budaya gitu. Coba di atas cari keunggulan budaya, ada enggak di atas gitu. Dari sini kan ada nih ketemu keunggulan budaya gitu kan. Nah, terus di sini ada istilah-istilah asing nih, local wisdom, local knowledge gitu. Oh ya, sambil kakak kasih poll ya. Ini tadi yang tadi. Nah, kita relaunch. Boleh yang sudah ada jawaban, monggo ya. Yang nggak bisa polling, private chat aja ke kakak. Secara etimologis kearifan lokal tetap di atas. Nah, terus ini secara etimologis. Nah, sesuai nggak dengan kata-kata etimologis di atas gitu? Coba dicek.
Nah, ini sambil waktunya sedang berjalan ya. Gitu. Terus yang secara bersinabung dijadikan pegangan hidup. Gitu. Tadi ada kan pegangan hidup nih yang kalimat 7. Produk budaya masa lalu yang runtuh. Oke, waktunya baru berjalan 45 detik nih. Oke, masih ada waktu 40 detik lagi lah. Silakan. Dicari itu ya. Karena ya kita latihan aja nih, latihan mencari. Nah, tadi kan secara etimologis yang ini nih. Nah, ini sudah kakak tandai-tandai ya. Monggo. Ini yang tidak sesuai gitu. Hati-hati kalau soal ini banyak kecohan-kecohannya. Jadi jangan, wah ini ada nih, jangan sekedar ada, tapi baca dengan baik detail-detailnya. Nah, apakah itu sudah sama apa enggak gitu ya. Monggo. Oke, waktunya 10 detik lagi ya. Nah, yang belum silahkan jawab. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita lihat hasilnya apakah jawabannya semua ada nih rupanya ya. Nah, ini dia. Oh, jawaban 2 tertinggi itu antara B dan C dan E ya. Nah, apakah coba yang C dulu nih, kita tandai dulu dua jawaban yang tertinggi nih, C dan E. Menurut C, local wisdom, local knowledge, local genius merupakan bentuk-bentuk kearifan lokal. Nah, tadi kan kita udah temu nih. Kita bersihin dulu ya. Nah, local wisdom, local knowledge itu cari yang sama. Nah, ini ya ada istilah-istilah ini nih. Nah, gitu. Apakah sama? Nah, kalau menurut di sini merupakan bentuk-bentuk gitu. Apakah sama? Secara Indonesia kearifan lokal terdiri dua kata, yakni kearifan lokal dan lokal. Sebutan lain kearifan lokal diantaranya ke local wisdom. Nah, ternyata di sini sebutan bukan bentuk ya. Jadi salah nih yang C, benar ya, jawabannya C gitu. Soalnya di sini bukan bentuk tapi sebutan. Harusnya itu sesuai dengan tertulis di sini nih. Sebutan lain tuh, sebutan lain untuk kearifan lokal diantaranya adalah local wisdom ya kan, local knowledge dan local genius tuh ya. Jadi bukan bentuk gitu, bentuk sama sebutan kan beda. Nah di sini juga banyak yang nih, secara bersinabung. Nah ada secara bersinabung nih, ada tadi ya, pegangan hidup kemana tadi. Nah ini nih. Kearifan lokal merupakan produk budaya masa lalu yang runut dijadikan pegangan hidup. Kearifan lokal merupakan produk budaya masa lalu yang runut terus dijadikan pegangan hidup, kan sama ya, nomor 7 mah gitu. Jadi bukan E tapi yang C gitu. Yang lainnya juga sama ya gitu. Yang lainnya juga sama kalau kita bandingkan. Ya, jadi jawaban 42 jawabannya yang C ya, karena tadi salah satu kata dia, harusnya bukan bentuk-bentuk tapi sebutan. Oke, gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan dulu atau cukup nih? Atau gaskeun aja, silahkan. Ya ada ya? Oke. Ini biar banyak juga nih yang kita bahas ya. Gaskeun, siap. Oke, kita lanjut nih ya. Nah, ini dia. Wah, ini tantangan banget ini. Ayo, tadi siapa? Maulana ya yang nantang soal HOTS. Ini HOTS banget ini nih. Bagaimana hubungan isi antar paragraf? Nah, ini nih kakak kasih bocoran nih. Medan soal ini kayak gimana nih? Jadi biar punya pertimbangan. Apakah nanti langsung ngisi soal ini atau enggak gitu ya. Nah, kalau udah pertanyaan hubungan isi antar paragraf kayak gini ya, itu pasti minimal kamu bakal baca seluruh paragraf gitu ya. Apalagi di sini ada 3 paragraf tuh kan. Nah, ada 3 paragraf kayak gini. Jadi kita itu harus mengenal isi-isi dari 3 paragraf ini gitu. Dan terus udah gitu, nggak cuma dilihat isinya, tapi dilihat dari hubungannya. Nah ini kalau untuk soal ini khusus ya, kalau dijawab ini pasti lama banget. Tapi mau coba jawab apa langsung bahas? Coba kakak pengen tahu.
Jawab dulu. Oke, siap. Wah, kayaknya ini suka tantangan nih kalian ya. Boleh lah. Oke, tapi waktunya nggak mungkin kakak kasih waktu yang ideal ya. Idealnya ini ngisinya ya sekitar 4 menit ya. Tapi kakak kasih waktunya 1 menit 30 detik lah gitu. Jadi kalau ada yang benar, wah itu mantap banget lah. Soalnya kakak sendiri ini nggak 1 menit lebih ketika nyari jawaban yang ini ya. Oke, boleh lah. Jadi kamu ini dulu ya, lihat dulu jawaban paragraf 3 memaparkan kesimpulan gitu. Langsung ada yang jawab ini ya, satu orang langsung ada yang jawab. Ya dibaca dulu apa gimana nih? Tuh, ada yang jawab juga. Wah, cepat juga nih. Tapi kita cek nanti kebenarannya ya. Oke, monggo ya. Nah, ini biar nanti pembahasannya gak terlalu lama, ini sambil kakak jelasin ya. Jadi paragraf 1 itu di situ membicarakan gerakan 1821 atau berkumpul bersama gitu. Terus disosialisasikan, berarti intinya ngomongin program kumpul bersama, kumpul keluarga ya. Kemudian di paragraf kedua, Ihsan mengatakan bahwa dibandingkan dengan manfaatnya dampak buruk dari gawai lebih banyak gitu. Nah, ini berarti dampak negatif dari gawai. Bagaimana hubungan antara Nah, sementara yang paragraf ketiga, Insiden suntik vaksin kosong berakhir damai. nah dampak negatif lainnya, berarti sering ini nggak jadi laptop? juga ada dampak negatif lain. Pakai nih. Hah? Aku pakai nih, Di Ren. silent dulu ya, di silent dulu. Ini bisa nih ya, kalian dilihat dari kalimat-kalimat yang udah kakak tulis ini, biar gampang buat ngeceknya. Oke, waktunya udah berjalan 1 menit 47 detik. 10 detik lagi ya. 10, 9, 8, 7, 6, Manfaat. Akibatnya tuh yang salah. 3, 2, 1. Oke, waktunya habis ya. Oke ya, kita tutup dulu pollingnya ya. Nah, ini dia hasilnya. Tuh kan semua jawaban ada ya. Ada yang jawab A, B, C, D, E. Terus C dan E nih yang terkuatnya nih. Nah, ini jawabannya ya, langsung aja. Jawabannya itu yang C. Oke, wah masih banyak benar juga sih Paragraf ya. ketiga menambahkan informasi yang dibahas. Paragraf 3 menambahkan informasi. Kok menambahkan dari mana sih Kak? Nah, di sini kan di paragraf 3 tuh kan dari mulai kalimat 7. Dampak negatif lainnya, di situ ada kata dampak negatif lainnya. Ke bawahnya kalau kita baca itu ngomongin dampak-dampak negatif dari gawai. Yang dia itu menambahkan paragraf kedua gitu. Makanya kakak tulis dampak negatif gawai di paragraf 2 terus ditambahin sama paragraf 3 nih dampak negatif lain gitu. Dampak negatif lainnya apa? Contohnya ada anak buruh cuci mengamuk gitu kan. Terus ada juga yang membunuh orang tua. Wow, kan mantap banget ya kasusnya gitu. Kemudian di atas juga udah dijelasin dampak negatifnya gitu ya, seperti mengurung diri gitu kan. Terus suami tidak mencari nafkah karena asik bermain games, itu ada yang kayak gitu ya ternyata. Nah, ini ditambahin sama paragraf ke-3. Jadi paragraf 3 menambahkan informasi yang dibahas pada paragraf kedua gitu. Nah, terus kalau yang kenapa salah? Nih, paragraf 2 dan 3 mencontohkan hal yang dibahas. Nah, kalau mencontohkan hal yang dibahas, berarti ini memang bisa disebut contoh, tapi ini bukan contoh dari paragraf ketiga. Soalnya ketiga nggak ngebahas dampak negatif. Ini kan yang dibahas adalah gerakan kumpul bersama keluarga nih. 1821. Jadi kalau mau ngasih contoh ya kasih contoh gerakan kumpul bersamanya itu kayak gimana gitu. Misalnya ibu, anak dan istri misalnya membacakan sebuah cerita. Nah, itu baru contoh dari gerakan kumpul bersama. Jadi kan ini kan bukan disebut contoh juga gitu. Nah, itu ya. Jadi kalaupun nanti kamu ketika hari H ya bakal ngisi soal yang kayak gini, itu pasti lama gitu. Maka saran kakak ya, kalau ada soal kayak gini, ini jangan langsung dihajar, langsung diisi. Ya kecuali kalau kamu mau, nggak apa-apa sih. Tapi ini kakak jelasin medannya tuh kayak gitu ya.
sekalipun kamu benar ya, benar jawab ini pasti mengalami proses yang panjang dalam mengisinya. Gitu. Jadi kan kita ketika ngisi soal itu usahakan sebanyak mungkin yang kita isi ya. Gitu. Jadi kalau di awal udah menghabiskan banyak waktu, tiba-tiba wah 10 menit lagi nih, pas dilihat soal yang belum banyak yang diisinya, yang belum diisinya banyak banget karena kita terlalu lama gitu ya di soal-soal yang seperti ini. Gitu. Jadi diisi ya, tapi usahakan dahulukan dulu yang soalnya itu mudah dan cepat. Gitu. Nah, yang cepat tuh yang nomor 46 nih. Ini lumayan nggak selama nomor yang tadi gitu. Kalau ini informasi inti pada paragraf kedua, karena kita hanya tinggal fokus ke paragraf 2-nya aja. Boleh, silahkan ke paragraf kedua ya. Jawabannya apa? Di sini Ihsan mengatakan bahwa dibandingkan dengan manfaatnya, dampak buruk dari gawai atau games lebih banyak. Nah, ini garis utamanya. Oke, kira-kira apa jawabannya ya? Nah, ini karena waktunya terbatas, kita langsung aja kayaknya ya. Nah, kita kasih 10 detik lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita akhiri ya. Nah, jawabannya ada banyak yang pilih C ya. Oke, apakah betul yang C? Ya, betul jawabannya yang C ya. Dampak buruk games lebih banyak daripada manfaatnya. Karena mengacu ke kalimat ini. Di sini ada kata dibandingkan. Dibandingkan itu berarti perbandingan ya kan, gitu. Di sini perbandingannya diwakili oleh kata daripada. Berarti ada yang dibandingin lebih banyak dampak buruknya gitu. Ihsan mengatakan bahwa dibandingkan manfaatnya, dampak buruk gawai lebih banyak kayak gitu. Tuh, cepat kan, lebih cepat ya kalau yang soal kayak gini. Jadi isi dulu ke soal-soal yang lebih fokus mengarahkan kita untuk bacanya cuma satu paragraf kayak gitu. Nah, itu ya. Jadi tujuan utama dari Ambis Ekstra ini sih yang pertama kakak ya lebih ke mengenalkan medan dari soal seperti apa gitu. Soal bisa atau bisa mah kakak yakin banyak yang bisa gitu. Cuman kan nanti ketika hari-hari itu banyak kita tuh terbatas oleh waktu gitu ya. Nah, maka kakak kenalkan medannya kayak gini. Terus ini yang bakal lama, ini yang lebih cepat gitu. Jadi kita bakal lebih bijak juga ketika nanti akan mengisi soal. Oke, nah kita lanjut dulu ya. Kak, Ya silakan. Ada yang mau tanyakan? yang D itu salahnya karena nggak ada buruknya ya. Oh ya, ada pertanyaan juga nih. Yang D ya, manfaat gawai lebih sedikit dari dampaknya. Nah, kalau dampak sendiri kan dampak itu terbagi dua nih. Dampak itu positif negatif. Jadi kalau ya nggak ada buruknya, dampak buruknya kalau mau kayak gitu ya. Nah, jadi dampak sendiri itu masih terlalu umum. Nah, bisa positif, bisa negatif. Jadi ini manfaat gawai lebih sedikit daripada dampaknya. Dampak yang mana gitu kan? Jadi kurang spesifik juga yang D itu. Gitu. Nah, ini pertanyaan Jenitra juga sama kayaknya ya untuk menanyakan bagian ini. Nah, jadi yang D itu kurang spesifik aja dibanding yang D. Yang C ya, sorry. Jadi jawabannya yang C. Gimana? Ada yang ditanyakan lagi? Cukup? Gaskeun ya, gaskeun. Oke. Ya Kak, gaskan Kak, cukup. Siap. Oke lah, mantap. Lanjut ya. Nah, ini judul ya. Nah, tadi kan sebelumnya kita ini ya belajar tentang judul. Oh, Ataya ada yang nanya. Boleh kita bahas dulu ya sampai tuntas. Kalau yang B kurang tepat, Kak. Yang B, dampak buruk pemakaian gawai dalam kehidupan. Itu memang ngomongin dampak buruk, tapi kalau dilihat dari gagasan utama kan lebih lihat ke perbandingannya ya. Nah, di sini kan ada kata dibandingkan tuh. Berarti ngebandingin kalau B itu harus ngejelasin dampak buruknya aja gitu. Sementara kan kalimatnya lebih banyak gitu. Ada sisi perbandingannya gitu. Sementara B itu kurang menjelaskan
perbandingan gitu ya. Nah, itu ya Ataya. Oke. Nomor selanjutnya nih tentang judul ya. Oke, judul yang tepat untuk teks tersebut adalah, nah ini boleh langsung kalian jawab aja sambil kakak jelasin soalnya menjelaskan apa ya. Jadi biar efektif juga nih. Nah, di sini menjelaskan satu, IPB Universiton ini mengalami peningkatan apa? Peningkatan prestasi yang membanggakan gitu. Terus pasalnya kenapa dijelasin gitu ya. Terus di sini juga dijelasin ya, kalau si IPB itu urutan pertama, UI kedua, terus UGM ketiga, Airlangga keempat, ITB kelima gitu ya. Totalnya ada 2000 sekian yang jadi total keseluruhan kampusnya. Lalu di paragraf kedua menjelaskan juga nih kenapa bisa berprestasi gitu. Kenapa? Karena prestasi tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh warga IPB dan stakeholder. Berarti ini lebih ke penyebabnya gitu ya. Oke, kira-kira yang mana ya? Jadi kalau kita petakan, jadi di situ ada 2 paragraf ya. Nah, 2 paragraf. Paragraf satunya ngejelasin kalau IPB itu peringkat 1, kemudian dijelasin juga total pesertanya berapa dan kampus-kampus di bawahnya siapa aja gitu ya. Terus yang keduanya ngejelasin kenapa bisa sampai berprestasi seperti itu. Oke. Waktunya sudah berjalan ya. 10 detik lagi ya. Oke. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita akhiri ya. End poll. Nah, ini dia hasilnya. Wah, antara C dan D ini tipis banget ya. Oh, C dan D tipis banget nih. Oke. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya itu adalah yang C ya, jawabannya itu. Yang C, maaf, yang D maksud kakak. Yang D nih, bukan yang C ya. Nah, kenapa yang C salah dan kenapa D yang benar gini? Ingat tadi ya, judul. Judul itu pertama harus relevan ya, judul itu. Satu, dia harus relevan. Relevan dengan isi ya. Kalau yang C, penyebab IPB menjadi kampus terbaik. Gitu. Nah, itu kalau ngomongin penyebab itu hanya ada di paragraf 1 saja. Jadi kalau misalnya mau ngomongin penyebab, itu sebetulnya paragraf 1 itu nggak perlu dijelaskan gitu. Nah, nggak perlu menjelaskan IPB itu peringkat 1, kemudian pesertanya siapa-siapa aja gitu. Terus total peserta itu nggak perlu dijelasin kalau memang mau ngejelasin IPB, penyebab IPB menjadi kampus terbaik. Tapi di sini kan nggak cuma penyebab, tapi di sini juga dijelasin juga pemeringkatannya gitu. Maka yang paling mewakili adalah yang D, IPB peringkat 1 versi Kemendikbud. Nah, peringkat 1 ini bisa dijelasin dari peta kekuatannya gitu ya. Peta kekuatan itu berarti harus ada perbandingan dengan kampus-kampus yang lain. Kan di sini dijelasin juga nih, ada UGM, UI ya kan, UNER gitu. Bahkan di sini disebutkan ada 2000 gitu, 2000 total kampusnya. Dan IPB peringkat 1 versi Kemendikbud ini juga bisa dijelasin dari segi penyebabnya gitu. Jadi yang D ini dia lebih relevan gitu. Nah, jadi bisa diisi dari sebabnya yang ada di paragraf kedua. Jadi itu selain relevan juga kemudian dari kalimatnya juga singkat. Nah, cuman kalau ngomongin singkat semuanya udah singkat ya. Gitu. Kemudian menarik. Nah, ini juga semuanya udah menarik nih. Makanya kalau yang menarik itu sebetulnya nggak jadi bahan pertimbangan juga nggak apa-apa lah yang ini mah. Yang ini nih yang harus jadi bahan pertimbangan itu, yang relevan gitu.
Kalau yang A, peta kekuatan perguruan tinggi 2020 itu hanya mewakili paragraf 1. Yang B, IPB adalah kampus terbaik. Nah, kalau dibandingin dengan yang D ya, nah, kampus terbaik, kalau yang D itu dia lebih spesifik, ada versi Kemendikbud. Ingat, judul itu ada satu kriteria lagi, yaitu terarah. Nah, kan ada 4 kriteria ya, relevan, singkat, menarik. Jadi yang D itu dia lebih terarah karena peringkatnya itu langsung disebutin versinya, versi Kemendikbud. Tapi kalau yang B, IPB adalah kampus terbaik. Gitu. Jadi dia juga dari segi kalimat seperti bukan kalimat judul ya, seperti kalimat definisi gitu. IPB adalah gitu. Jarang sekali judul menggunakan kalimat definisi gitu. Biasanya malah ada yang dihilangin adalahnya. IPB, kampus terbaik kayak gitu. Adalah kampus terbaik. Cuman versi apa? Tapi kalau dibandingkan dengan D itu lebih spesifik dia. Yang C hanya mewakili paragraf kedua. Yang E, UI dan sejumlah kampus favorit di bawah IPB. Apalagi yang E ini fokusnya juga udah bukan ke IPB lagi, tapi ngomongin UI dan sejumlah kampus favoritnya yang hanya ada di paragraf 1 gitu. Nah, itu teman-teman ya. Jadi jawabannya ini yang D ya gitu. Gimana? Nah, sekaligus menjawab pertanyaan dari Fauzan juga ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan. Waktu kita 5 menit lagi nih. Karena kakak masih ada kelas 7.15 deh. Gasken atau ada yang ditanyakan? Gasken ya? Lanjut. Oke, siapkan. Nah, sekarang kita ke jenis soal PU ya. PU penalaran umum. Nah, yang tadi ikut kelas kakak juga sempat kakak jelasin ya, ada PU itu ada yang fokus ke teks, ada yang ke infografik. Nah, ini yang ke infografik nih. Oke, ya siap. Yang ditanyakan adalah kesimpulan yang sesuai dengan grafik. Nah, coba yang A, angka putus sekolah di semua level dari tahun ke tahun selalu turun. Benarkah? Selalu turun gitu ya. Yang B, hanya jenjang SMA yang angka putus sekolahnya pernah naik. Nah, SMA itu mana nih? Yang hijau. Nah, yang hijau itu berarti yang ini ya, kalau kurang jelas. Terus yang C, angka putus sekolah tertinggi terjadi pada tahun 2014-2015, berarti yang ini angka putus sekolah tertingginya. Apakah benar? Yang D, hanya level SD yang putus sekolahnya selalu turun. Oh ya, tadi polnya lupa. Nah, silakan sambil yang mau jawab pol. Hanya SD yang selalu turun katanya. Benarkah SD selalu turun? Nah, lihat aja di sini. Yang biru ya, yang merah. Putus sekolahnya selalu turun. Yang E, angka putus sekolah level SMK selalu turun tetapi selalu tertinggi dibanding level lain. Nah, ini selalu turun tetapi lebih paling tinggi dibanding level lain. Manakah yang sesuai? Ada yang B, D, C. Nah, udah ada 4 jawaban yang dijawab ya, B, C, D, E. Yang A belum ada. Oke, karena waktunya sangat terbatas, 10 detik lagi ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Jawabannya kita akhiri ya. Oke, jawabannya banyak yang E ya. Oke, betul jawabannya adalah yang E. Di sini ada yang semua jawaban ada ya, yang A. Angka putus di masa level dari tahun terus selalu turun. Kalau ini salah ya, karena apa? Karena ternyata SMA ada yang naiknya nih kan, ini kalau nanjak itu kan berarti naik ya kan? Tuh, ada naik tuh naik. Terus yang B, hanya jenjang SMA yang angka putusnya yang pernah naik. Hanya jenjang SMA aja yang pernah naik katanya. Betulkah? Nah, cuma masalahnya kita nggak tahu nih di tahun-tahun sebelumnya tuh apa gitu, naik apa enggak gitu ya. Salah Kak, itu kan SMP SD kan naik di ya? tahun 2017 dia sempat naik Kak. Yang 2000 Yang SMP. Nah, yang SMP iya betul. Nah, ini nih ya.
gitu. Jadi gak cuma SMA aja, SMP juga betul. Terus angka putus sekolah tertinggi pada tahun 2014. Enggak juga ya, ini justru yang tinggi 2013, 2014. Hanya level SD yang sekolahnya selalu turun. Hanya SD enggak juga ya. SMK juga turun, jadi benar jawabannya yang E nih. Angka putus sekolah level SMK selalu menurun, betul. Kalau kita lihat tuh grafiknya turun terus gitu kan. Cuman tertinggi dibanding level lain karena titiknya aja tuh di paling atas dia itu. Tuh, gitu ya. Oke, tapi ini jawabannya banyak yang betul ya, mantap. Oke, tuh ini membuktikan kalau soal yang PU ini lebih ini ya, lebih cepat untuk diisi dan lebih gampang juga. Jadi nanti buat Amin, kalian amin. langsung aja ke soal-soal seperti ini didahulukan. Ya ini belum ya. Oke, kita ke satu soal lagi nih, soal bonus. Nah ini lebih gampang nih. Oke. Penurunan tertinggi 2013 sampai 2018 berarti dari sini sampai sini nih. Yang tertingginya yang mana? Oke, 10 detik lagi ya. Nah, karena ini waktunya udah habis nih. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Endpoll. Ini dia hasilnya. Ada yang jawab A, ada yang jawab ini. Oke. Gini. Sebenarnya caranya bisa dengan lihat aja dari ini kan 3 ke 157 gitu ya. Tinggal dikurangi aja gitu. Terus aja juga yang A SD. Kalau SD kan 1 ke 0,13 gitu kan. Kalau dijumlahin juga pasti lebih tinggi yang ini. Atau misalnya kalau bingung lihat dari barnya aja nih, kan ini ada garis-garis nih. Dia loncatnya sampai berapa bar nih? 1, 2, 3 bar gitu kan. Kalau SD itu cuma 1, 2, 3, cuma 3 bar. Kalau SMK kan 4 bar. Kalau SD cuma 3 bar. Jadi jawabannya yang D ya, gitu. Nah, itu teman-teman ya. Sayang sekali waktunya sudah habis. Seandainya kakak nggak ada ngajar, mungkin kakak lebihin agak lama gitu ya. Cuman apa mau dikata ini ya, waktu kita sangat terbatas. Tapi yang jelas target kakak di sini untuk kalian lebih mengetahui peta soal nanti itu seperti apa. Jadi biar lebih bijak juga ketika ngisi mana yang harus saya isi, mana yang harus saya tunda gitu ya. Gitu, karena sudah tahu karakter dari setiap soalnya. Oke, terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ya. Nah, sayang sekali sebenarnya kakak masih ada slide berikutnya tadi itu ya. Cuman ya mau gimana lagi, waktunya terbatas dan kakak juga masih ada ngajar gitu. Tapi alhamdulillah kakak puas banget karena dari soal ke soal kebanyakan jawabannya betul. Sip, lanjutkan. Mudah-mudahan yang ikut kelas Ambis Ekstra ini pada diterima di PTN. Oke, terima kasih ya. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Oke, siap. Ya, kakak kembalikan ke kakak host. Silakan kak, ke Alia. Oke, Kak Sani, terima kasih banyak atas materinya hari ini. Terima kasih juga teman-teman yang sudah berpartisipasi di Ambis Ekstra hari ini. Jangan lupa yang belum isi link absensi untuk isi terlebih dahulu di link yang sudah kirimkan melalui kolom chat. Terima kasih semuanya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Hilang Kak linknya Kak. Warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Linknya, ya baru nama. Oke. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama.